Baik, terima kasih Bu Dania. Baru di call. Ya, iya Bu. Eh, iya. Selamat pagi teman-teman. Ini semester 4 juga ya, teman-teman ya? Oke, baik. Ada yang tadi ikut di kelas pagi tadi yang prosedur kerja sama saya nggak? Nggak ya, beda ya? Beda Bu. Oh, Kita ada beda. tiga Oke. kelas, kelas ABC. Oh, I see. Oke, oke, baik, baik. Baik, teman-teman, jadi perkenalkan, nama saya Lupi Yudaningrum, biasa dipanggil Bu Lupi. Nah, saat ini memang saya menjadi dosen tamu untuk membantu Bu Dania em, mengajar begitu ya. Ini topiknya psikologi sekali, ini sepertinya etika dalam public speaking gitu. Nah, eh, mungkin ini sharing ya teman-teman ya, ada beberapa juga yang em, kita refleksi lah, bareng-bareng refleksi gitu. Nah, saya izin perkenalan sebentar dulu. eh Iya, nama saya Lupi Daningrum, biasa dipanggil Bu Lupi, begitu. Saya saat ini juga mengajar di Fakultas Psikologi UNJ dengan peminatan Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, saat ini saya sedang mengambil S3 di Fakultas Ekonomi Bisnis. Em, saya S1-nya dari Psikologi UGM, S2-nya Magister Profesi UGM untuk Psikolog Industri dan Organisasi. Jadi sebelumnya saya sempat bergabung di eh, satu perusahaan gitu ya, sebuah pabrik gitu di daerah Cikarang, dia pabrik otomotif gitu. Nah, itu selama 7 tahun lah. Kemudian saya join di UNJ itu di 2018. Nah, saya tergabung juga di Himpunan Psikolog Indonesia, Psikolog Industri dan Organisasi, dan buku yang saya sudah ini bersama rekan begitu ya. Itu ada buku Ajar Psikologi Industri dan Organisasi dan buku Analisis Jabatan. Nah, begitu sekilas dari saya. Salam kenal teman-teman ya semuanya. Semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Saya juga mahasiswa soalnya diberikan kemudahan untuk segera lulus. Amin. Baik, terkait dengan etika di human, kita tidak bisa mengelak gitu ya dari yang namanya apa namanya IT ya, teknologi ya. Nah, itu kita tidak bisa mengelak dari yang namanya teknologi ya. Oke, ada yang di sini pernah menjadi netizen atau saat ini menjadi netizen. Semuanya pernah ya. Ya. Pernah komen, pernah nge-likes, pernah ya. Kalau kalau saya agak berkurang sih komen sama nge-likes karena nanti dibaca sama algoritma gitu. Takut gitu. Saya algoritmanya cukup di apa online shop aja. Ketika buka, oh tahu juga nih ya keinginannya apa gitu. Jadi ini sih apa namanya ini refleksi aja ya, sekedar sedikit warning aja. Hati-hati dengan algoritma Anda, nanti bisa dibaca gitu. Oke, nah kita sekarang belajar terkait dengan human cyber digital. Jadi ini materinya, submaterinya tentang pelanggaran etika public speaking di era digital. Nah, kenapa yang namanya digital tuh pasti ada human-nya? Kenapa? Karena yang digital, teknologi itu yang menciptakan adalah human. Jadi teman-teman itu tidak usah takut dengan nanti ada lapangan pekerjaan apa enggak ya, itu nggak usah takut selama itu masih membutuhkan manusia di situ kita masih dibutuhkan gitu. Tapi memang harus betul-betul belajar gitu ya. eh Terkait dengan tadi saya mengisi tentang mata kuliah prosedur dan metode kerja gitu. Nah, di situ kita pasti akan dibutuhkan untuk controlling gitu, controlling dan evaluasi gitu. Kalau enggak ya nanti akan berantakan gitu ya. Bahkan saat ini tuh ada loh namanya agama. Agama itu agama Google. Iya, agama tuh Google dia dia jadi mempercayai dan mengimani namanya Google gitu sebagai Tuhannya.
karena apa aja nyari di situ tuh ada gitu. Katanya seperti itu bagi yang meyakini di wilayah Amerika. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Jadi mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami konsep etika dalam public speaking, kemudian mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika, lalu menganalisis kasus pelanggaran di era digital, lalu menerapkan public speaking yang etis. Nah, akhir-akhir ini kita suka apa? Suka di apa namanya dijejali gitu ya dengan beberapa informasi-informasi dari seseorang gitu. Kita bilang aja oknum gitu. Nah, em, ada yang mungkin agak ganjel gitu bagi teman-teman gitu. Kira-kira kok nggak etis banget sih ini orang gitu ngomongnya gitu. Ada nggak? Atau pagi ini ada nggak yang merasakan ada yang ngeganjal gitu? Gitu kan eh ini semua di rumah atau di kampus? Di rumah, Ibu. Oh, di rumah. Oke. Sebelum perkuliahan, mengikuti perkuliahan, apakah semalam scroll medsos? Kalau kalau di psikologi itu ada namanya tuh FOMO gitu. Ada tahu ya FOMO ya? Fear of missing out. Nah, ada juga yang kebalikannya tuh. Jadi happiness, joyful of missing out gitu. Jadi mereka tuh bahagia jika tidak em, apa namanya memegang gawai gitu, tidak scroll gitu ya, tidak insecure dengan tidak men-scroll media sosial gitu. Jadi ada apa countermeasure-nya dari FOMO tersebut gitu. Nah, tadi teman-teman ada nggak yang merasa mungkin akhir-akhir ini ada yang mau merefleksi gitu ya dari beberapa oknum yang melakukan apa ya? Jadi ketika dia berbicara itu kok kayaknya nggak etis banget ya ini orang gitu, nggak sesuai dengan apa namanya budaya gitu. Ada mungkin kasus apa ya? Yang lagi santer tuh kasus apa ya? Eh, Ibu tunjuk ya. Pasti ada nih. Apa namanya? Pokoknya jangan insecure walaupun Anda salah jawab ya. Di sini kita tempatnya belajar. Oke, Hotfield, Barki yang kelihatan di kamera. Iya Bu, Ya, ada yang kamu ini nggak? Apa namanya? Kita agak gibah sedikit deh tentang orang-orang di medsos. Apa yang kira-kira bikin kamu itu apa yang ganjel gitu? Ini orang gimana sih gitu? Ada nggak? Panggilannya siapa? Barki. Siapa? panggilannya Hotfield Bu. Hotfield. Oke, Hotfield. Apa pengalaman kamu Jujur, aja? jujur kalau misalnya saya sendiri, kalau di medsos ya Bu, em, apa ya, kayak nggak begitu ngeganjel sih Bu kalau misalnya kayak ketika orang itu public speaking ataupun bikin konten gitu ya. Tapi mungkin yang saya ambil kasus aja kali yang kemarin ini Bu, Hmm. yang apa namanya, yang beasiswa kali ya. Itu kan menurut Oh, saya ganjel sih karena dia ikut apa namanya dapat beasiswa tapi kayak dia menyatakan kalau misalnya seneng gitu anaknya pindah warga negara. ya oke. Itu nggak etis ya menurut kamu ya? Ya, eh terus kemudian apa ya namanya? Beribu-ribu netizen menyerang di kolom komentar. Oke, menurut teman-teman tuh etis nggak sih beliau bicara seperti itu? Ada yang mau raise hand? Etis nggak? Atau di kolom komentar deh? Kalau izin jawab, Bu, kalau Ya. menurut saya etis Iya. juga nggak etis, itu pastinya nggak etis ya. Tapi emang mungkin tujuan awal sebenarnya tuh nggak gitu, tapi di mata netizen tuh berbeda. Jadi netizen tuh menganggapnya nggak etis, sedangkan mungkin dia menganggap itu etis.
Hmm. Tapi terus dia ini kan apa ya agak ada pembelaan nggak di apa ya? Biasa kan kalau ada penyerangan dari netizen ada klarifikasi ya. Ada nggak? Ada klarifikasi nggak? Amira, Amira, setelah itu ada klarifikasi nggak? Ingat saya ada deh Bu, tapi ya itu lagi dia lebih kayak apa namanya? Lebih ke membela diri dia juga gitu loh kalau diri dia tuh masih benar gitu. Hmm, ya oke. Terus kemudian saat ini apakah mereka masih itu membela diri nggak menurut kamu? Untuk sekarang sih udah enggak ya Bu, dan juga udah kayak apa namanya tenggelam gitu loh beritanya. Oh ya, ya terus ada apa namanya berita yang lain ya bahwa itu apa ya mengadu domba lah dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, next dulu. Nah, jadi konsep dasar public speaking dalam era digital itu komunikasi lisan tapi melalui webinar, media sosial, kemudian podcast, live streaming. Jadi manusianya tetap apa speak gitu ya, speak tapi melalui platform teknologi tadi ya. Audiensnya itu lebih luas dan terekam permanen. Nah ini ya, terekam permanen lah. Aduh, hati-hati nih. Nanti kalau saya dulu dulu di mana namanya di dunia HR ya dulu ya. Jadi ini sekedar sharing aja. Jadi kalau di eh, saya dulu pernah join di salah satu grup Mitsubishi. Tapi ini ada teman saya di Astra gitu. Jadi di mereka itu ketika melakukan rekrutmen dan seleksi ya, seleksi itu tes dan juga wawancara. Itu sebelum mereka memanggil di hari H, itu mereka sudah lihat medsosnya gitu. Nah, medsosnya itu isinya apa aja. Bahkan mungkin kalau teman-teman pasti ada second account ya. Nah, itu yang di apa ditampilkan di CV pasti yang first account ya. Untuk nanti di apa namanya disampaikan ke HR-nya gitu. Nah, eh, apa yang kita komen, likes gitu, itu akan terekam secara permanen. Walaupun kita apa ya, unlike gitu ya, itu ada rekamannya. Itu bisa dibaca algoritma kita. Lalu konsekuensinya apa? Ya, kesalahan kecil itu bisa berdampak besar gitu. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu yang mungkin itu perspektif dari kita sendiri dan itu memiliki kesalahan kecil di orang-orang lain, nah itu akan berdampak besar gitu. Kalau yang dulu itu ya pernah itu kasus es teh Indonesia pernah ya? Pernah dengar nggak? Kasus es teh itu. Jadi ada satu pelanggan yang dia itu beli es teh. Tapi tahu kan ya produk es teh Indonesia itu apa mereknya itu? Ini nyebut merek jadinya. Nah itu di satu waktu di X gitu ada satu pelanggan yang dia bilang tuh, wah mengandung gula auto diabetes nih gitu. Salah. Iya, sorry. Nah, jadi terus kemudian dibales sama em, apa legalnya gitu ya, departemen legalnya. Itu akan, oh Anda akan diperkarakan secara hukum. Nah, dia langsung dibela gitu sama netizen yang lainnya. Gitu. Netizen kan super benar gitu kan. Nah, akhirnya dari pihak ST-nya melakukan klarifikasi dan pihak legalnya meminta maaf. Pada akhirnya seperti itu. Gitu. Jadi, eh, apa yang dilakukan oleh bagian legal ST Indonesia itu tadi, itu kan dievaluasi gitu kan, baik dari segi customer maupun dari internal gitu. Kalau kalau tetap tetap apa namanya membela diri ya akan seperti itu gitu. Tapi kan yang tadi LPDP itu kan kasusnya tenggelam. Kalau ini enggak tuh. Waktu itu sampai selesai itu dia minta maaf klarifikasi. Terus kemudian si pelanggan yang berceloteh komplain terkait dengan
apa rasa es teh, apa rasa varian yang dia pesan itu terlalu manis, nah itu apa namanya diajak, kemudian dikasih apresiasi apa ya, reward apa gitu ya, gratis atau apalah kayak gitu. Begitu. Jadi seperti itu endingnya, seperti itu. Nah, kemudian dari situ es teh evaluasi ya. Jadi ketika Anda pesen es teh itu di GoFood, dia akan em, ada less sugar, kemudian no 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 sugar gitu ya, ada seperti itunya. Gitu, gitu. Jadi permasalahan itu, permasalahan manusia itu akan dibawa ke solusi bagian yang teknologi itu. Sama seperti kita ketika pesan apa ya, ini agak sedikit melebar sedikit. Pesan Gojek itu tadinya di aplikasi ojol itu kan nggak ada teks otomatisnya ya, sesuai titik gitu kan nggak ada kan dulunya. Nah karena ada evaluasi, wah ini titiknya kok salah gini gini, gini. Jadi di situ ada saya sudah menunggu, saya akan segera ke sana gitu gitu. Jadi ada automatic test. Saya minum dulu. Oke, baik. Nah, pengertian etika public speaking ini dibaca aja deh ya. Siapa ya? Ashifa Rahmatia. Pengertian etika public speaking. Etika public speaking adalah standar moral dalam menyampaikan pesan secara bertanggung jawab kepada audiens. Prinsip utamanya yang pertama ada kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga respect terhadap audiens, dan yang terakhir tidak merugikan pihak lain. Ya, itu. Jadi eh, ini adalah apa? Kode-kode etik gitu ya. Kalau di psikologi ada namanya kode etik psikolog gitu. Nah, tidak boleh menyebarkan, tidak semua hal rahasia kayak gitu gitulah. Nah, kode etika public speaking. Jadi bagaimana standar moral. Jadi ada standar moralnya gitu. Eh, Baik di budaya Barat maupun di budaya Timur itu kalau untuk moral itu sama. Kecuali kalau kesantunan ya berbeda. Kalau di sana tuh boleh memanggil langsung Lupi gitu boleh. Gitu nggak usah pakai kalau di sini Bu gitu ya. Tapi kalau mereka ke sini gitu, saya dulu eh, pernah bekerja di satu perusahaan multinasional gitu ya. Mereka menyesuaikan dengan kita. Tapi ketika saya ke sana juga manggil langsung namanya gitu. Jadi ketika mereka di sini manggilnya Bu sama gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan budaya kita gitu. Nah, itu yang perbedaannya. Nah, etika yang moral ini sama tapi eh, disesuaikan dengan masing-masing budaya. Tapi pada prinsipnya sama. Kejujuran, bertanggung jawab, respect, dan tidak merugikan. Gitu. Nah, dimensi etika ini menurut Lukas itu ada, dibaca aja, dibaca sama siapa ya? Muhammad Farhan. Farhan, silakan. Dimensi etika Lukas 2015. Yang pertama truthfulness, yaitu tidak menyebarkan hoax. Selanjutnya ada respect, yaitu menghargai audiens. Lalu ada fairness, yaitu tidak manipulatif. Dan yang terakhir ada responsibility, yaitu sadar dampak Ada. komunikasi. Iya, jadi kita bertanggung jawab tapi juga harus sadar. Sadar ya. Jadi eh, ketika kalian mau nyetatus gitu ya. Jadi kalau ada rumusnya itu 3 kali. Jadi pikirlah 3 kali. Kalau ini merugikan nggak ya? Satu, merugikan nggak ya? Dua, merugikan nggak ya? Kalau misalnya sampai kedua, ketiga ada merugikan ya udah nggak usah. Tapi kalau sampai ketiga kayaknya biasa aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi pikir tuh sampai 3 kali. Jadi sadar dampak komunikasi itu seperti apa. Ini komunikasi dengan dosen, dengan atasan nanti kalau kalian kerja itu beda kan sama temen ya, gitu. Nah ini juga satu. Sekarang itu ada undang-undang yang namanya
Saya kurang detail ya undang-undang nomor berapa gitu. Tapi sejak 2 Januari 2026 tuh sudah diberlakukan undang-undang terkait dengan pengejekan gitu ya. Pengejekan yang menggunakan kata-kata itu loh. Jadi kalau si apa lawan bicaranya itu merasa tersinggung itu bisa mengadukan em, ke hukum gitu ya, gitu. Ada coba dicari aja ada. Jadi sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 ada undang-undangnya. Nah, Fatan silakan Fatan dibaca. Pelanggaran etika public speaking itu bentuknya umum, ada penyebaran informasi palsu atau hoax, terus plagiarisme konten, hate speech atau ujaran kebencian, diskriminasi, sara atau gender, manipulasi data, dan clickbait berlebihan. Hmm. Ada yang pernah lihat ini contohnya? Yang mana contohnya? Paling sering yang hoax sih, Bu. Hmm. Tapi sekarang selain hoax ada apa lagi ya satu lagi itu yang lagi agak jadi ada bukan korban ya saya mau bilang. Jadi penikmat sosmed itu dia salah mempersepsikan bahwa itu AI gitu. Ada nggak? Tadi siapa? Hoax. Paling sering tuh hoax. Contohnya apa? Tadi siapa? Saya, Ibu. Sebentar. Saya itu Asifa. Iya. Contohnya apa Asifa? Hoax mungkin berita yang paling terbaru ya, Ibu, terkait yang kenaikan BBM di tanggal 1 ini. Kan kemarin Oh itu ada iya. hoaxnya, jadi Hmm. SPBU tuh pada penuh karena ada hoax itu. Ternyata enggak ya. eh itu siapa yang nyebarin ya? Waduh, ini panjang. Kadang-kadang pikirannya tuh udah apa namanya meloncat gitu. Itu konspirasi bu gitu. Ini itu terus plagiarisme konten itu ya itu apa ya berkaitan dengan royalti ya kalau plagiarisme konten. Kalau ini tuh biasa kalau ini. Jadi kayak misalnya kalau Anda suka buka YouTube itu ya dengerin musik itu kan banyak ya plagiaris. Cuman mungkin dia ditambahkan teksnya gitu atau dirubah backgroundnya gitu tapi musiknya lagunya sama aja itu gitu itu biasa kalau hate speech atau ujaran kebencian itu lihatnya di mana. Kalau saya sering nemunya di Twitter sih, Bu. Itu banyak banget. Hmm. Banyak banget ya kalau di YouTube IG itu kayak dia dihapus ya jadi kadang suka nggak melihat ujaran kebenciannya gitu kalau di Twitter tuh mungkin bebas gitu kan ya. Kalau TikTok, Anda suka melihat TikTok, lihat komennya aja sih nggak sih? Lihat komentarnya aja gitu. Lihat TikTok tapi lihat komennya aja gitu. Iya. Oke. Kemudian ada diskriminasi, manipulasi data, clickbait berlebihan itu maksudnya hiperbolis gitu ya. Nah, ada yang pernah melakukan? Ya udah nggak usah raise hand. Buat evaluasi diri aja. Oke. Nah, sekarang siapa yang baca? Eh, ya, Mbak Alifah, silakan. Halo, Selvia Nur Alifah. Karakteristik dari pelanggaran di era digital, yang pertama cepat viral, yang kedua sulit dikontrol, kemudian yang ketiga tersimpan permanen, dan yang terakhir dapat menimbulkan cyberbullying. Contohnya, influencer menyebarkan info kesehatan tanpa dasar ilmiah, dan webinar berisi data yang tidak valid. Hmm, oke. Ada yang kasus nggak nih influencer menyebarkan info kesehatan tanpa dasar ilmiah?
atau webinar berisi data tidak valid. eh Kadang suka gini nggak kalian di YouTube ya, misalnya di short YouTube tuh biasanya tuh banyak trik psikologi gitu. Pernah nggak apa ada apa namanya FYP itu lewat-lewat gitu. Trik psikologi, cara mematahkan pandangan orang lain terhadap Anda, sih. Nah, itu seperti itu ya. Jadi eh, menyebarkan info-info yang tidak berdasarkan ilmiah. Nah, Anda kan di ranah akademisi harusnya apapun itu harus berdasarkan ilmiah gitu. Bukti ilmiahnya ada nggak sih penelitian jurnal gitu. Ada juga yang kesehatan tuh banyak sekali ya, kecuali yang dokter itu kan memang mereka berdasarkan dari penelitian. Banyak yang apa ya, yang lewat FYP itu yang non medis gitu ya. Jadi biasanya kalau influencer itu saya saya mahasiswa apa gitu atau saya dokter siapa gitu ya, biasanya dia sebutkan itu. Nah itu nggak apa-apa tuh. Jadi um, dia berarti bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab bahwa apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan bukti-bukti ilmiah gitu kan. Tapi kalau yang cuman tulisan gitu, nah itu nggak apa namanya, lebih cenderung ke hoax. Tapi kalau dia menyebutkan saya dokter siapa, saya saya jurusan apa gitu ya, nah itu ada mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan gitu ya. Oke. Lalu dibaca lagi siapa? eh Aulia Farhana ada? Iya, Ada, Ibu. iya, silakan. Dampak pelanggaran etika bagi individu ada kehilangan kredibilitas dan sanksi sosial atau hukum. Bagi masyarakat, misinformasi dan polarisasi sosial, dan bagi organisasi ada turunnya reputasi serta krisis kepercayaan. Iya, nih ini kalau organisasi tadi ya, contohnya ST itu ya, gitu. Sama dulu tuh pernah tuh kasus tuh Ajinomoto itu ya. Ajinomoto itu ada isu itu ada apa namanya? Ada bahan yang mengandung B2 gitu kan. Wah, tuh langsung apa namanya Ajinomoto itu dia eh, menunjukkan pabriknya tuh dibikin kayak gini. Jadi pengolahan tebunya. Jadi ditunjukkan bahwa oh ini nggak ada B2-nya nggak ada gitu. Jadi dari isu tersebut kan merasa bahwa turun turun reputasi. Jadi penjualannya tuh tetap turun gitu. Pasti akan turun. Kenapa? Karena ada krisis kepercayaan itu. Karena mereka berjualan di negara yang mayoritas beragama Islam gitu. Nah, bagi individu, nah ini banyak yang kemarin yang bilang apa? Kuliah itu scam gitu. Siapa ya itu ya? 8 kali 4 berapa? Nah, simple aja gitu. Ini kadang-kadang apa namanya? Ya itu. Jadi etika itu orang itu kadang suka di belakang itu, oh iya ya aku salah ya ngomong gitu. Nah, makanya kita belajar di kelas saya ya, kadang saya suka bilang coba jawab aja nggak apa-apa salah gitu, jangan merasa insecure. Oke, ini sanksi sosial nih biasanya nih. Ini paling banyak di individu tuh sanksi sosial nih. Yang tadi kasus LPDP itu sanksi sosial ya itu ya. Kalau hukum saya belum tahu ya itu apakah sudah diberlakukan sama siapa? PYS Pak Purbaya itu. Apakah memang mau diminta kembalikan gitu ya? Gitu. Nah, ini ada sebuah kasus. Jadi seorang konten kreator itu menyampaikan fakta kesehatan tanpa sumber ilmiah. Jadi masyarakat otomatis kan mengikuti ya. Akhirnya dampaknya negatif gitu. Nah, analisisnya bagaimana? Jadi tidak memenuhi prinsip truthfulness. Truthfulness itu tadi apa? Ada yang masih ingat truthfulness? Ezra? Menjunjung tinggi kebenaran tentu. Ya, betul. Gitu. Jadi
eh, tidak memenuhi prinsip truthfulness, kemudian tidak bertanggung jawab, lalu melanggar etika komunikasi publik gitu. Jadi apa istilahnya tuh pembohongan publik gitu ya. Kadangkala kayak misalnya yang suka itu ya kasus-kasus oknum yang flexing gitu ya. Oh dia ini tuh pegawai pemerintah ya gitu-gitu. Jadi apa namanya? Apalagi tuh dia oh dia kerja di sini tuh wah flexingnya minta ampun kayak gitu. Jadi eh, melanggar etika ini termasuk dari moral dan etika komunikasi publik. Seharusnya tidak dilakukan oleh misalnya siapa ya? Seorang bupati gitu. Bupati kan ya pegawai pemerintah lah. Terus kemudian anggota DPR kan seharusnya mereka tidak seperti itu karena sejatinya kan realitanya mereka dibayar oleh pajak masyarakat gitu. Jadi etikanya seperti itu. Kemudian etika dalam cyber communication. Dibaca siapa ya? Anggraini Nur Cahya. Etika dalam cyber communication. Yang pertama itu adalah ada digital footprint awareness. Lalu yang kedua ada verifikasi informasi sebelum berbicara. Yang ketiga tidak eksploitasi emosi audiens. Dan yang terakhir itu ada menghindari sensasionalisme. Ya, oke. Ada yang tahu digital footprint awareness? Maksudnya apa? Sadar kalau kita meninggalkan konten di ranah digital akan meninggalkan jejak kaki, yaitu kalau misal kita posting di dimanapun gitu, itu Hmm. nanti kalau ada yang screenshot itu kita nggak bisa hapus konten Hmm. kita gitu Bu. Ya, betul sekali. Ada kasus ya, bahkan di UNJ pun ada kasus tuh. Jadi hati-hati gitu. Jadi verifikasi dulu deh tadi ya, 3 kali deh. Anda berpikir sebelum SW itu siapa yang lihat ya gitu kan. Ini merugikan nggak ya? Apa dia tersinggung nggak ya gitu. Itu mendingan Japri aja gitu. Tapi Japri juga bahaya juga di screenshot. Wah ini gitu. Jadi hati-hati. Eh kadangkala bukan kadangkala ya, seringkali orang itu bebas banget apa Japri lah apalah mengujar memberikan ujaran kebencian hate gitu ya. Tapi setelah ketemu ya face to face maksudnya face to eye to eye gitu, diem aja gitu, nggak berani sesumbar sesuai dengan apa yang dia tuliskan di sosmed gitu. Nah, jadi kita harus menyadari ini refleksi juga loh teman-teman bagi teman-teman mungkin ada yang nanti jadi konten kreator. Jadi betul-betul diperhatikan etikanya. Baik, lalu kemudian cara mencegah pelanggaran. Hmm, dibaca oleh Devina. Ada Devina Safia? Devina Safia? Ada Ibu. Baik, cara mencegah pelanggaran itu yang pertama cek fakta atau fact checking, yang kedua Mhm. gunakan sumber kredibel, yang ketiga hindari generalisasi, yang Hmm. keempat gunakan bahasa yang inklusif, lalu yang terakhir itu evaluasi dampak sebelum berbicara. Ya, itu. Jadi evaluasi dulu deh, gitu. Jadi jangan langsung di apa ya status gitu, langsung klik status gitu, langsung share gitu. Bahkan kadang-kala kita menge-share Instagram apa status Instagram orang lain juga kita harus evaluasi gitu. Ini dampaknya bagi orang yang persepsinya gimana ya? Karena gini, ketika kita berbicara atau melakukan suatu tindakan, penerima pesan itu bisa mempersepsikan berbeda. Contohnya aja deh, saya misalnya sedang mengajar gitu. Bagi Mawar, bagi Farah, bagi Fatan itu pasti memiliki persepsi yang berbeda gitu. Lupi tuh gini, Lupi tuh gitu. Jadi berbeda. Jadi cara mencegah pelanggaran itu cek fakta dulu, gunakan sumber kredibel, sumbernya ada nggak, ilmiah atau tidak, memang sudah pernah diteliti,
lalu hindari generalisasi, lalu gunakan bahasa inklusif. Ada yang tahu inklusif? Ada yang tahu inklusif? Bisa diterima semua kalangan. Betul, luar biasa. Jadi bisa diterima semua kalangan dan tidak menimbulkan salah paham. Tuh ya. Oke, baik. Nah, ini model, ini semuanya tuh kalau di praktis itu pasti ada tips gitu, ada model gitu ya. Nah, coba dibaca Nadia Afzara, ada? Afzara, Nadia Afzara. Ada Ibu. Model etika public speaking yaitu TIM. Suaranya kurang keras, kan? Cek cek. Masih kurang keras. Cek. Ya, silakan. Model etika public speaking yaitu ada TING. Yang pertama ada true, kemudian H itu helpful, kemudian I yaitu inspiring, kemudian N yaitu necessary, dan K yaitu kind. Ya, jadi ada benar gitu. Kamu bisa mengartikan kan coba dengan bahasa bukan mentranslate ya, tapi menerjemahkan. Coba Nadia, Yang terjemahkan pertama, ya. true itu mungkin informasi yang diberikan itu harus benar, tidak hoax. Hmm. Kemudian helpful yaitu harus memberi apa helpful? Helpful itu berguna bagi orang lain. Kemudian inspiring yaitu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Kemudian necessary yaitu necessary itu informasinya itu penting ya untuk orang lain. Ya. Kemudian kalau kind itu informasi yang kita sebarkan itu baik untuk semua orang. Ya, oke, good Nadia. Jadi kita pakai think ya tadi ya, makanya berpikir tuh 3 kali gitu. Apakah memang kita tuh nyatatus itu benar-benar true, helpful, inspiring, necessary atau apa dan kind gitu ya. Jadi apakah tidak merugikan orang lain, apakah orang nggak tersinggung gitu. Tapi kalau memang mau notice orang gitu ya, yang apa-apa kalau di SW itu kan ada tuh dikecualikan gitu kan. Apa dia doang nih yang baca gitu. Misalnya mau nyindir kerasnya gitu. Nah, apakah dia doang nih yang mau melihat? Ya udah itu aja yang diklik gitu kan, biar baca. Kalau udah baca udah nggak kan itu kan 24 jam ya durasinya kan. Nah, kalau apa yang disinggung memang udah baca ya udah dihapus gitu misalnya. Gitu ya. Tapi itu tadi ya hati-hati. Nah, sekarang role play. Eh, kita sampai jam 11.30 ya, teman-teman ya. Ya. Jadi kita sedikit role play aja ya biar eh, teman-teman bisa merefleksikan gitu. Nah, ada yang berperan. Jadi dibikin 2 kelompok aja, di mana kelompok itu ada yang berperan sebagai influencer. Terserah nanti peranannya sebagai apakah mau sebagai influencer, apakah pembicara, seminar, atau host di podcast gitu. Kemudian tugasnya itu menyampaikan topik tertentu, kemudian menunjukkan komunikasi etis. Nah, jadi ada mahasiswa yang berperan sebagai influencer, kemudian ada juga mahasiswa yang menilai apakah pesannya itu jelas, kemudian etika komunikasi dan juga respon audiens. Ini kita role play loh, jangan maksudnya beranggapan bahwa eh, Anda boleh memerankan role play yang tidak sesuai itu boleh aja. Namanya juga lagi role play gitu kan, kan pura-pura gitu. Oke, kita bikin 2 kelompok. Ada berapa di sini yang join? 30.
33 ya. Jadi ada 15, ada 16, ada 17 mahasiswa berperan sebagai influencer, pembicara seminar atau host di podcast. Kemudian menyampaikan topik tertentu. Lalu ada penilai. Jadi ini dua kelompok, dua kelompok. Satu kelompok itu dia berperan sebagai influencer dan yang lainnya itu sebagai penilai atau evaluator. Nah, satu kelompok lagi juga memerankan hal yang sama gitu. Nah, Anda boleh milih satu kelompok ini. Apakah mau menyampaikan hal yang tidak etis? Ini kan kita lagi role play. Atau mau menyampaikan yang etis. Gitu. Nah, nanti ada evaluator atau penilainya di masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Oke. Baik. Eh, saya berikan waktu 10 menit ya. Silahkan Anda berkelompok. Kan dua kelompok aja. Enggak, silahkan. Ibu maaf tadi dua kelompoknya influencer dan Sorry, unmute. Eh, influencer, boleh pilih tadi ya. Ini, boleh influencer, boleh pembicara seminar, boleh host podcast gitu. Kemudian tugasnya eh, menyampaikan topik tertentu. Boleh mau sesuai etika atau enggak, yang penting ada satu kelompok itu ada peranannya sebagai apa dan juga penilainya atau evaluatornya. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Oke ya. Oke.
Oh, ini ada chat ya, saya maaf baru baca. Em, saya masih kurang paham, Ibu. Jadi, tadi sudah terjawab belum ya, Amira? Belum, Ibu. Oh, belum. Jadi, satu kelompok itu, kan ada dua kelompok ya. Satunya 16 orang, satunya 17. Kan ada 30, sorry, 32 ya. 35, Ibu. 35 yang masuk. Oh, ini udah 37 tadi soalnya 33. 35 ya. 35 tuh berarti ada dua kelompok. Yang satunya tuh ngisi podcast atau sebagai influencer gitu. Kemudian yang satunya itu sebagai evaluator. Boleh influencernya tuh boleh dua orang gitu ya. Gitu. Kemudian nanti ada eh, penilainya di satu kelompok itu. Maksud Hmm. saya kan itu dibagi dua kelompok ya, Bu. Nah, itu untuk pembagiannya itu untuk apanya? Pembagiannya itu untuk membentuk role play. Jadi ada dua kelompok nih. Di satu kelompok itu ada yang berperan sebagai influencer atau ya, atau pembicara atau host di podcast. Nah, tugasnya itu menyampaikan topik tertentu. Anda boleh menyampaikan topik itu sesuai dengan etika, sesuai dengan bukti ilmiah, atau sebaliknya, tidak sesuai dengan etika atau tidak sesuai dengan apa namanya bukti ilmiah gitu. Nah, tim penilai ini tugasnya, jadi di satu kelompok itu ada sebagai entah itu influencer, entah pembicara seminar, entah host di podcast, menyampaikan satu topik, dan di satu kelompok itu ada penilainya atau evaluatornya, gitu. Udah, bisa dipahami atau masih bingung? Masih bingung? Eh, saya sebenarnya paham, Bu. Tapi itu kayak, berarti ya misalkan ini kan dua kelompok ya. Nah, misalnya kelompok satu ngambil yang influencer, kelompok duanya ngambil yang host podcast, begitu kah? Mm-mm. Iya betul kayak gitu. Boleh. Buat kelompok duanya eh, boleh influencer juga nggak masalah. Oh, yang penting topiknya berbeda. Ya topiknya berbeda. Oke. Nah di satu kelompok itu ada yang berperan seperti itu dan juga ada yang menilai atau sebagai evaluator. Makasih banyak, Ibu. Iya. Eh, apakah sudah bisa dipahami? Yang lainnya ada yang mau bertanya dulu? Sudah ya? Oke. Silakan teman-teman. 10 menit ya.
Oke, 1 menit lagi ya, teman-teman. Oke, silahkan. Kelompok 1, waktunya 3 menit ya. Ibu nanti itu penilaiannya kelompok kita juga kan ya, Bu? Kelompoknya juga ya. Silakan, Bu. Yuk, kelompok 1, kita berpacu dengan waktu. Ikan, ikan, ikan apa? Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ayo, biar cepat selesai kita. Kelompok 1 dulu. Yuk, siapa yang mau jadi apa? Influencer ya? Tadi katanya. Siapa yang mau jadi influencer? Gak apa-apa, jangan. Ini kan latihan belajar. Maksudnya belajar. Jangan insecure, kan ini cuma role play. Yuk, kelompok 1. Udah siap belum? Ibu udah siap, Bu. Ya, siap. Yuk. Ini jadi influencer ya ceritanya, Bu. Hmm. Oke, 1, 2, 3. Hai guys, akhir-akhir ini aku sering banget ditanya, kapan nih punya anak? Atau nanti kalau tua, siapa yang ngurus aku? Jujur, aku paham banget pertanyaan itu muncul karena banyak orang itu nganggep hidup harus punya anak supaya lengkap atau menjadi pembawa rezeki gitu bagi keluarga kita nantinya. Nah, tapi buat aku pribadi, aku tuh memilih child free bukan karena aku benci anak, bukan karena aku egois juga. Tapi aku justru sadar kalau punya anak itu merupakan tanggung jawab yang besar dan bukan hanya hal yang bisa dijalanin karena tuntutan orang lain gitu. Nah, aku pengen fokus untuk berkarir, kemudian lebih prefer untuk kesehatan mental aku sendiri, kemudian financial freedom dan eh, hidup di jalan aku sendiri, di keputusan aku sendiri gitu. Dan aku percaya setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang bahagia jadi orang tua, ada juga yang bahagia tanpa punya anak. Dan dua-duanya itu valid, kita tuh nggak bisa nyalahin keputusan masing-masing orang. Menurut aku, keputusan punya anak itu, atau menurut aku keputusan punya anak atau tidak, itu harus datang dari diri sendiri. Bukan karena takut diomongin orang lain. Karena pada akhirnya, yang menjalani hidup kita ya kita sendiri, bukan netizen, bukan tetangga, bukan keluarga besar. Jadi kalau ada teman, saudara, atau siapapun yang memilih child free, yuk kita belajar menghargai pilihan mereka. Karena bahagia setiap orang itu bentuknya beda-beda. Udah, Ibu. Oke. Baik, silakan ya evaluator.
di kelompoknya Selvia? Saya mau coba Ibu jadi evaluator. Aduh, saya di unmute jadi tadi ya, Mas Allah. Wes, silakan Amira. Oke, untuk konten yang tadi disampaikan influencer tadi yaitu Selvia, bisa dilihat nih kalau topik health free ini tuh emang sebenarnya tuh sensitif sama memunculkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Nah, ada netizen mungkin yang menganggap kalau hal ini tuh baik gitu, tapi ada juga pasti yang tidak mendukung atau menganggapnya keputusan itu salah. Hmm. Oke, baik, good. Bentar, bentar Bu, masih ada mau Bu? Iya, eh, itu kan persepsi ya teman-teman ya. Iya. Semuanya, jadi kalau kita bicara tentang kepribadian, itu tidak ada salah dan benar. Kecuali kalau Anda tes kognitif gitu ya, tes matematika gitu ada salah dan benar. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Kepribadian itu tidak bisa diskor total. Misalnya kalian tes Ocean Ocean atau apa namanya tuh, aduh, Big Five personality gitu ya. Ya kalau di kita namanya ada tes kepribadian namanya Big Five personality. Itu tidak bisa diskor total. Dan misalnya ada ekstrovert, introvert gitu. Orang introvert tuh benar atau salah sih menurut kalian? Benar atau salah? Enggak, Ibu, enggak ada yang Iya, salah. nggak ada yang salah. Iya, betul. Jadi kepribadian itu tidak ada yang benar dan salah. Tapi adanya adalah sesuai dan tidak sesuai. Gitu. Gitu ya. Oke, eh kelompok kedua, kelompok pertama, kelompok pertama, ya saya kasih cinta. Oke, kelompok kedua, silakan. Kelompok dua, influencer juga Ibu. Oh ya, oke, silakan. Siapa yang mau jadi influencer? Saya sendiri. Ya, Anggra ini, Banyak yang silakan. nanya ke aku, nggak sayang ya kalau masa mudanya nggak dipakai buat kuliah. Jujur, memilih buat nggak kuliah itu bukan keputusan yang aku ambil semalam. Bukan karena aku malas, tapi karena aku tahu kecepatan belajarku itu beda. Pas orang lain belajar teori di kelas, aku milih buat langsung terjun ke industri. Aku belajar konten strategi, copywriting, sampai personal branding secara otodidak dan langsung praktik. Kuliah itu bagus banget, serius. Tapi itu bukan satu-satunya jalan buat sukses. Portofolio aku adalah ijazah aku. Klien gak nanya aku lulusan mana, mereka cuma nanya apa yang bisa aku buat. Gelar itu penting, tapi kemampuan bertahan hidup jauh lebih penting. Jadi buat kalian yang ngerasa ketinggalan karena nggak kuliah, ingat, everyone has their own timeline. Jangan bandingkan bab 1 kamu sama bab 10 orang lain. Semangat cari cuan lewat jalur mandiri. Oke. Baik, penilainya siapa penilainya? Saya tunjuk atau nunjuk sendiri? Silakan penilainya. Aisyah, Aisyah. Siapa Ada ini? Ibu Rahel. Oh ya, oke, silakan Rahel. Gimana Ibu gimana Rahel? maaf sebelumnya, tapi saya izin off cam karena kalau misalnya on cam jaringan saya lagi ngadet Ya, ngadet. oke. Ya, silakan. Oke, saya izin evaluasi terkait omongan influencer tadi ya, Bu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari skripsi dari hal yang dia omongin itu dia
cukup berhasil karena dia mengubah kesan nggak kuliah itu dari kesan yang kegagalan ya istilahnya jadi sebuah pilihan yang strategis gitu karena tadi dia ngasih alasan-alasan dia gitu yang berani gitu tadi kan dia udah ngasih diksi yang kuat juga gitu dari opininya terus tadi kan dia menggunakan frasa seperti kecepatan belajarku berbeda atau kayak portofolio adalah ijazah kayak gitu tadi kan dia berbicara seperti itu ya Bu. Nah itu menurut saya sendiri dan menurut kelompok kami itu poin yang cerdas karena dia tuh memberikan validasi yang logis gitu buat audiens yang mengutamakan hasil nyata gitu di atas gelar formal. Jadi menurut saya opini dia punya alasan yang kuat gitu buat dari si influencer itu sendiri kayak gitu. Oke, good ya. Baik. Saya kasih apa? Celebration. Oke, gitu. Jadi eh, pastikan teman-teman ketika eh, berhadapan dengan audiens gitu yang banyak, pastikan tadi ya think gitu. Tadi diingat-ingat. Kalau yang praktisi itu pasti ada tips-tipsnya gitu. Think gitu. Pastikan Anda tuh think gitu ya. Nah, saya mau kasih video. Anda boleh menilai seperti apa. Share sound. Anda pasti tahu tokoh ini ya. Kelihatan ya. Oke, silahkan cek. Ada suaranya. Bentar, bentar. Mana lebih tinggi, kepentingan etis saya atau kepentingan negara? Coba, yang mau jawab. Dalam soal Gibran misalnya. Saya punya pengalaman personal dengan Gibran datang ke rumah saya. Bicara tentang etik. You gak pernah bicara empat mata, you pernah bicara empat mata? Berjam-jam. Saya suguhin kopi di situ. Dengan maksud, oke, you bicara anak muda. Saya dorong. Jadi saya paham itu sehingga saya katakan, kalau you bertiga bilang, Rocky Gerung mewakili negara, kagak. Oke. Jadi menurut Anda sudah sesuai belum apa yang disampaikan oleh tadi ya seorang influencer juga dia? Ada yang mau jawab? Terdengar tadi ya? Siapa tadi? Ibu boleh sekali lagi nggak, Bu? Oh ya, oke. Baik-baik. Jadi kalau mau dikatakan tadi bahwa memang kalian mewakili kepentingan negara? Enggak, saya nggak mewakili kepentingan negara. Saya mewakili kepentingan etis saya tuh. Mana lebih tinggi, kepentingan etis saya atau kepentingan negara? Coba, yang mau jawab. Dalam soal Gibran misalnya. Saya punya pengalaman personal dengan Gibran datang ke rumah saya. Bicara tentang etik. You gak pernah bicara empat mata, you pernah bicara empat mata? Berjam-jam. Saya suguhin kopi di situ. Dengan maksud, oke, you bicara anak muda. Saya dorong. Jadi saya paham itu sehingga saya katakan, kalau you bertiga bilang, Rocky Gerung mewakili negara, kagak. Nah, oke. Silakan. Kalau refleksi dari apa yang kita sudah pelajari tentang etika di public speaking, apakah sudah sesuai? Ada yang mau jawab? Farhan? Ayo Farhan, jawab Farhan. Apa ayo? Gak apa-apa ini gak direkam tuh. Ada. Aman Farhan. Free to speak. Gimana? Gimana? Em,
Ngomongin ini ya, etik berarti. Kalau menurut saya, yang disampaikan Pak Rocky, gimana ya? Kamu agree atau enggak gitu jadi? Agree, agree. Saya setuju. Oke, Oke, baik. Siapa? Hotfield, agree or not? Saya juga Setuju. Aduh, yang not siapa ya? Asifa Rahmatia. Setuju? Tidak? Saya juga setuju sih Bu sama apa yang dikatakan. Oke, ini kayaknya grupnya kayaknya. Ezra, setuju gak? Jujur ya Bu, karena lagi-lagi ini potongan video ya, video short. Jadi kayak karena saya belum lihat eh, apa ya, itu kan forum diskusi ya Bu. Jadi kayak Hmm. saya tuh harus nonton keseluruhan videonya gitu Bu. Tapi kalau buat menang menanggapi apa ya bagian tersebut, mungkin dia tuh apa ya eh, dia tuh pengen klarifikasi kalau dia tuh ya udah dia cuma mau ketemu empat mata dan emang pengen bahas sebuah topik itu aja, bukan pengen terlibat terlibat dalam kabinet kerja, gak mau dapat jabatan gitu mungkin ya. Saya nggak tahu ya isi full dari si diskusinya itu bagaimana. Cuman kalau kita kita lihat apa kita menilai apa yang dari potongan video short ini, itu tuh Rocky Gerung emang cuma pengen berdiskusi aja, bukan eh, apa ya mau apa ya mau dapat jabatan gitulah dengan dekat sama wakil presiden kita itu Gibran. Cuman ya Hmm. lagi-lagi karena ini video short, eh, gimana ya nggak bisa menilai penuh gitu Bu. Oh ya, oke. Menarik nih Ezra nih. Setuju tapi agak-agak setuju, agak-agak gimana gitu. Ya, Oke, Oke, good ya semuanya. Jadi satu stimulasi itu tidak bisa dipersepsikan sama di antara kita karena kita masing-masing kita punya pemikiran yang berbeda. Nah ini ada satu contoh ya. Nah, oke, saya mau tanya sama Ashifa. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Yang ini ya. Kursor saya kelihatan kan? Cepat ya Ashifa ya, kita berpacu dengan waktu. Kalau yang dilihat di sini, ini lukisan kan ya Bu? Mm-mm. Maksudnya lukisannya itu menggambarkan apa? Yang ini. Yang ini dia menggambarkan apa ya? Kayak dia em, melihat orang lain kah gitu Bu? Oke, melihat orang lain. Iya. Oke. Terus Terus yang di sampingnya mungkin istrinya kah atau siapanya gitu mungkin. ini kan yang ini kan Iya, yang dua itu. iya ini dia kak. Mm-mm. Tapi Kursor dia saya melihat kelihatan kan? orang, iya, mungkin dia melihat orang lain karena dia merasa sosok yang ada di samping dia itu apa ya kurang menarik atau gimana gitu Bu. Mungkin. Yang saya centang kan ya? Iya, Ah ya, oke. Itu Ashifa. Coba siapa ya? Selvia, kamu menilai apa dari gambar ini? Yang Gambar saya centang. yang pertama ya, Bu. Mm-mm. Itu kan ada dua perempuan. Yang sebelah kiri itu masih muda, terus yang sebelah kanan tuh em, udah tua, terus dia tuh dengan ekspresi yang cemas atau gelisah gitu kan. Mm-mm. Terus eh terus kalau yang depan itu apa ya? Em, oh, maksudnya tuh dua-duanya tuh kayak memberikan kesan ada ketakutan, terus ketakutan akan masa depan gitu. Mm-mm. Oke. Baik, antara Selvia dan Ashifa berbeda ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa tadi tuh ting gitu. Jadi kembali ke ting tadi. Jadi kalau kita mau
nyetak terus mau apa gitu, coba deh pikir 3 kali gitu, berkali-kali bahkan ya, gitu dengan metode model yang think. Nah ini kalau ini panjang nih, Selvia tadi ketakutan masa depan ya. Mata psikologi bisa panjang nanti satu ruangan bisa 1 jam bisa dilanjut itu teman-teman. Oke, nah kita kembali ke tadi ya, hmm, DPT. Nah, itulah kenapa kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oke, eh, nah apakah saya pernah menyebarkan info yang tanpa cek fakta dulu? Kemudian apakah saya menggunakan bahasa yang berpotensi menyakiti? Atau apakah tujuan komunikasi saya itu konstruktif, bukan destruktif ya? Konstruktif itu membangun, gitu. Jadi think, pakai model think tadi. Nah, kesimpulannya, public speaking di era digital memiliki dampak besar. Kemudian etika menjadi aspek yang krusial, pelanggaran dapat merugikan banyak pihak, dan komunikasi yang etis itu menjadi tanggung jawab profesional. Nah, demikian untuk perkuliahan hari ini. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya, saya yakin sudah paham. Dan ini merupakan satu refleksi diri ya. Eh, Kalau yang tadi itu kita bahas itu kalau di psikologi di peminatan psikologi sosial gitu. Oke, kalau sudah karena Bu Dania tadi izin pamit, izin lift terlebih dahulu, maka saya akan tutup. Biasa kalian semua ya. Jadi saya tutup, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Izin lift ya. Oh ya, foto dulu ya teman-teman. Aduh, buat laporan Bu Dania. Tolong PJ-nya, silakan. Kalau bisa off cam dulu semuanya. Oke, silakan. Siapa? Siapa yang mandu? Ya, Ya, Bu, saya PJ-nya, Kak. Izin SS ya, Bu. ya. Untuk slide 1, 1, 2. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Semangat belajar ya.